Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Paskah kedua, 11 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ringkasnya, kita sudah mengerti setidak-tidaknya apa yang dialami oleh Thomas ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dan di saat itu Thomas belum ada. Tuhan Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Lalu Thomas, ketika diceritai oleh sahabat-sahabatnya bahwa mereka melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka, Thomas berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Thomas belum percaya. Tapi apa yang terjadi kemudian? 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun berada di sana dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci karena mereka ketakutan, takut mereka. Yesus datang ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di tengah pintu yang terkunci rapat, di tengah ketakutan yang mereka sedang alami, Yesus datang membawa damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ini Thomas ditegur atau disapa oleh Tuhan Yesus karena dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu Thomas menjawab kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat pengalaman Thomas, murid Yesus ini, saya pikir dalam kehidupan kita pun kita mengalami yang sama. Pengalaman Thomas pun bisa saja menjadi pengalaman kita. Apa itu? Membuat kita kurang percaya, membuat kita kurang berserah kepada Tuhan. Kita ini mestinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya berserah, menyerahkan semuanya itu ke dalam Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang menguasai hidup kita, membimbing kita, menuntun kita, supaya kita semakin beriman, menyerahkan diri, percaya kepada Dia. Tujuan hidup kita ini mengakui Tuhan Yesus adalah setiap hari semakin percaya kepada Dia. Dan jangan sampai kita ini kehilangan iman, kehilangan kepercayaan kita. Tetapi apakah dalam hidup kita ini kita sungguh beriman, kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Silakan kita refleksikan, dan juga jangan cepat-cepat menjawab, "Ya, saya sungguh percaya, saya beriman kepada Tuhan, saya selalu berdoa, saya selalu ikut rosario." Benar, silakan itu dilakukan dan itu bagus. Tetapi ada kalanya orang Katolik kadangkala tidak percaya sama Tuhan. Begini, semua hari itu baik. Dari Senin sampai Minggu tidak ada hari yang jelek yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi masih banyak orang Katolik, jujur saja, masih percaya akan tanggal bagus kapan ya, jam bagus kapan ya. Mau menikahkan anak, lihat tanggal yang bagus, hari yang bagus. Anak mau berkat rumah atau mau berkat rumah, tanya ke orang pinter, nggak tahu orang pinternya di mana itu ya.
Mungkin itu dia seorang profesor atau profesornya 10, 9 sehingga dibilang orang pinter. Lalu tanya, kalau mau berkat rumah itu bagusnya hari apa, tanggal berapa? Ya, itulah dia. Anda orang Katolik yang mestinya lebih percaya kepada Tuhan Yesus, tapi percaya kepada klinik-klinik. Ya, ya, saya juga nggak bisa bilang apa-apa, itu hak Anda kok. Ya, tapi yang mau saya katakan di sini, ada kalanya kita ini seperti Thomas, tidak percaya 100%, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga akhirnya kalau orang-orang seperti itu bagaimana hidupnya? Mendua. Dan yang saya bisa lihat biasanya orang-orang seperti itu kurang akan kasih kepada Tuhan. Tidak sepenuhnya mencintai Tuhan Yesus. Cintanya itu terbagi ke orang pintar, ke hal-hal magis, ke batu, ya, ke hal-hal klinik, katakanlah demikian. Cintanya itu terbagi dua. Percayanya itu terbagi. Ya, sebenarnya tinggal kita putuskan saja. Anda memutuskan saja mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya silakan, itu hak Anda. Mau percaya kepada yang itu, ya silakan, itu hak Anda. Tetapi jangan dicampur. Istilahnya kok makan gado-gado dengan mie pangsit, dicampur. Ya bingung kan? Ya, itulah dia. Nah, tadi saya mengatakan orang yang seperti itu percayanya tidak penuh kepada Tuhan, dan itu semakin kelihatan. Orang yang tidak penuh percaya kepada Tuhan itu semakin kelihatan dalam bacaan kedua surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mendua itu tidak sepenuhnya mengasihi Allah. Dan orang yang tidak mengasihi Allah, kelihatan itu tidak menuruti perintah-perintahnya. Yang dilakukan adalah dosa. Yang dilakukan adalah kesalahan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Thomas mengajak kita ke dalam suatu refleksi. Mari kita sungguh percaya kepada Tuhan. Dialah Tuhanku dan Allahku. Dialah penyelamatku dan tidak ada yang lain. Mari kita sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan siapa-siapa. Mari kita percaya kepada Dia yang Maha Kasih, Maha Cinta kepada kita semua. Amin.